Tengok elok. Nah, iya. Tak percaya ni. Ang dah nampak dah. Hang. Ayah. Hmm. Ang kalau kecen. Nilai deh. Oh, itu di tab sana. Iya. Oh. Gua membahas apa? Satu jalur di Kuansing. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bahasa kampung. Terserah. Karena Banten dia pakai bahasa Indonesia tu. Awak ikan pakai bahasa Minang ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Minang salah. Bahasa Minang. Ya kan tergantung dari sumber ya. Iya, iya. Mulai sana. Yes. Dia masuk. Masuk nak. Garing nak. Bodoh ada. Dah mulai. Tahu lah yang ada kesan. Entah boleh mana. Saya mulai mulai sana sini pun di bodoh aku kan. Kenalkan dulu. Mungkin tamu saya ini Randy Mahendra, berasal dari Kuantan Semini, Penonton khususnya, betul enggak? Iya, di Teluk Kuantan. Kuantan. Di Teluk Kuantan itu kan terkenal dengan pacu jalurnya kan. Jadi Randy ini salah satu pernah jadi atlet di pacu jalur tahun 2022. Tahun 2019, 2020, 2021 hingga saat ini. Ya kan 2023 terakhir kan. Ya, 2023 terakhir kemarin. Jadi kita mungkin membahas tentang pacu jalur di Kuantan Semini yang cuma ada di Kuantan Semini aja tuh pacu jalur. Jadi ini tanya awalnya dari apa nama jalur apa Randy ini di apa di pacu jalur tuh. Terserah. Kalau di kampung saya tuh namanya Panji Sati Rantau Kuantan. Jadi setiap desa tuh memiliki masing-masing namanya berbeda-beda. Ada yang namanya Palimosati, ada namanya Tuah Kuntum Bunga Andini, ada namanya Pesan Rimbo, dan masih banyak nama-nama lainnya. Jadi intinya setiap desa tuh nggak ada namanya yang sama. Itu kalau di desa ini sendiri bagaimana apa namanya jalurnya itu perahunya itu apakah itu sudah paling bagus apa ada yang lebih bagus lagi di desanya Randy? Ya sebenarnya ini kan pacu jalur nih, jalur tuh kan sampan yang panjang tuh. Jadi setiap sampan yang panjang tuh masing-masing daerah tuh, masing-masing desa tuh tukangnya berbeda-beda. Tukang tuh orang yang membuat jalur tuh. Kalau di kampung saya sendiri mungkin boleh dikatakan kurang bagus ya, karena nggak pernah mendapat juara satu. Kalau di sana tuh kalau dia udah mendapat juara satu berarti tukangnya bagus, berarti jalurnya bagus. Berarti itu salah satu faktor pendukung lah bahwa jalur itu bisa dikatakan bagus selain dari atlet pacuannya. Tuh kalau misalnya kan sampannya itu panjang kan, apakah itu emang dibuat dirangkai di dekat sungai apa emang pembuatannya lah bisa dijelaskan oleh pembuatan jalur itu? Oh jadi kalau seandainya kita tuh ngambil banan atau kayunya tuh jauh dari hutan, di pedalaman hutan biasanya dibentuk menyerupai jalur. Sketsanya aja dikurangi kan, sebelumnya kayunya besar, bisa kita kurangi dulu, diperkecil, baru tarik sama-sama oleh masyarakat menuju ke Sungai Kuantan. Setelah Sungai Kuantan nanti perahu yang apa namanya tuh kayak sketsanya lah jalur tuh, blueprint. Nah kayak gitulah, nanti baru diangkat ke atas nggak jauh dari Kuantan tuh, baru dibentuk menyerupai jalur. Biasanya kayak gitu biar nggak terlalu berat. Dan ada juga yang memang menarik kayu utuh, kayu bulat tuh dibawa ke kampung, nanti setelah di kampung baru dibentuk menyerupai jalur. Oh berarti tergantung tukangnya dan tempat pengambilan kayunya itu. Ya. Oh, iya. Dan juga tergantung masyarakatnya. Jika seandainya masyarakatnya banyak, tentunya kan bisa membawa satu utuh kayu yang utuh tuh. Sebenarnya kalau yang enggak kita bawa yang kita bawa itu tidak utuh, mudah patah pas menarik tuh. Kan banyak perbukitan tuh. Itu dalam pembuatan
jalur atau perahu sampannya itu kurang lebih berapa lama? Kalau memang fokus untuk pembuatan jalur ya, kalau dari tukang tuh bisa memakan waktu sekitar 1 bulan lah. Kalau memang udah tukang yang buat tuh. Bisa. Yang lama itu biasanya penarikan jalur tuh dari hutan ke kampung tuh. Oh, iya, iya. Kira kurang kurang lebih berapa hari itu penarikan jalur itu? Kalau memakai cara tradisional bisa sekitar 3 bulanan. Sekarang kan orang udah mulai banyak pakai alat berat, bisa 1 minggu sampai ke kampung. Tapi bayar untuk alat berat tuh sekarang sekitar 50 juta ke atas sampai 100 juta sampai ke kampung. Berarti besar juga biaya untuk Ya. apanya kan? Langsung besar lah. Kalau yang secara tradisional tuh ya orang sekampung yang pergi narik jalur tuh. Berarti emang sukarela untuk membangun desa kan jatuhnya Iya. kalau apa? Sukarela untuk membangun budaya kita ini agar nggak hilang. Tapi biasanya kalau nggak ada masyarakat yang pergi itu, setiap rumah tuh setiap kakak diwajibkan 1 orang laki-laki untuk narik jalur. Oh, iya. Kalau seandainya nggak ada, kalau nggak didenda 100.000. Oh, ada peraturan Ada juga. peraturan dari pemerintah desa kayak gitu. Terus kalau kan apa namanya pacu jalur itu akan dilakukan tiap tahun kan? Nah, Apakah jalurnya atau sampan itu diganti tiap tahun atau kalau misalnya sudah rusak apa gimana? nah, biasanya yang melatar belakangi pembuatan jalur baru tuh banyak faktor. Salah satunya ya karena jalurnya itu nggak pernah mendapat juara. Itu biasanya orang kampung tuh mau bikin jalur baru. Nah, faktor selanjutnya kalau seandainya jalur itu rusak, udah mulai patah atau gimana, perlu dibuat perahu baru. Kalau kan misalnya ada nih, kalau misalnya nama jalurnya Panji Sakti misalnya gitu kan. Dia dalam 5 tahun itu berturut-turut dia menang terus. Apakah ada kecurigaan orang setempat itu tentang hal-hal mistis atau hal-hal gaib untuk kenapa Panji Sakti ini bisa menang terus gitu? Ada nggak? Oh, biasanya ada juga kayak gitu. Biasanya kalau seandainya jalur itu nggak pernah dapat juara, seumpamanya sebelumnya nama jalurnya tuh Buaya Danau. Iya. Buaya Danau setelah 5 tahun ataupun 10 tahun kadang mendapatkan juara. Nah, setelah itu dibuat jalur baru. Jalur baru itu nama yang baru. Setelah itu dia bisa dapat juara. Itu mistis dari orang-orang tua. Tapi kalau sebelum pelaksanaan itu ada nggak ada dukun-dukun apa memotong ayam dulu apanya? Ada, bahkan sebelum lomba jalur tuh ada juga unsur-unsur mistisnya. Pas pencarian kayu itu biasanya sang dukun tuh membakar limau, kemenyan, dan membantai ayam di tempat tempat Untuk sajian biasanya kan? ya biasanya kayak gitu. Soalnya apa kan? Kalau di daerah-daerah pedalaman itu kan biasanya ada hal-hal mistis dalam kayu di pohon-pohon besar itu kan. Ini itu masih dipercaya juga sih. Ya di sana masih dipercaya sama masyarakat di kampung. Itu kalau misalnya biasa kan misal sore mau main, paginya atau siangnya itu ada nggak upacara-upacara adat atau apa mistis upacara untuk apa hal-hal mistis itu ada nggak di Pas pelaksanaannya atau gimana? Pas hari biasa? Pas sebelum pelaksanaannya gitu, misal udah Pas lomba. Iya. Kalau pas lomba tuh biasanya malam tuh kan anak pacuan tuh kumpul. Pas kumpul malam tuh biasanya sang dukun tuh membakar kemenyan. Nah, itu diasapi sama anak pacuan tuh malamnya. Siangnya pas udah mau lomba diasapi lagi ataupun disiram pakai air kuantan sama sang dukun. Jadi masih lumayan kental kan masalah hal-hal yang apa namanya gaib mistis dan segala macam di apa namanya perlombaan pertigaan itu. Ya sebab yang sang dukun ini termasuk juga dalam organisasi dalam jalur. Organisasi dalam jalur itu meliputi 3 item. Yang pertama itu ada pengurus jalur. Pengurus jalur tuh orang yang mengurusi jalur ini. Kemudian yang kedua tuh anak pacuan tuh atletnya tuh. Dan yang ketiga tuh ada orang pandai itu seperti dukun. Gitu berarti
dalam satu jalur satu desa itu kan berarti ada pengurusnya juga gitu Iya. Jadi kalau pengurusnya ini siapa nih? Kan tiga tuh pengurus, anak jalur sama orang pandai kan. Iya, orang pandai. Kalau Pengurus. pengurusnya tuh biasanya ya orang yang mengurusi jalur itu Oh berarti yang dipilih secara musyawarah pas rapat-rapat jalur. di pengurus jalur itu yang pokoknya jalur ini jangan sampai rusak gitu. Heeh. Oh, jadi Terus fungsi pengurus ini pas latihan biasanya kan ada puding tuh, nanti pengurus tuh yang menyediakan puding ataupun mencari-mencarian dana. oh iya. Nah, kayak gitu. Terus anak jalur Anak pacuan ya anak pacu. Nah, itu berapa orang tuh kurang lebih? biasanya minimal tuh 45 orang sampai 60-an orang. Kalau di jalur saya sendiri itu sekitar 52 orang isian anak pacuannya. Dia setiap desa, setiap jalur tuh kadang berbeda-beda banyak anak pacuannya tuh. Ada yang 50, ada yang 56, kadang ada yang 65, Oh berarti tergantung panjangnya jas jalur nih. dengan kapasitas perahu juga kan. Iya. Anda lihat di dalam perlombaan itu kan selain orang atlet-atlet yang mendayung itu ada orang anak-anak kecil yang menari apa tuh Ya sebenarnya? itu kalau di sana namanya tuh tukang tari ataupun anak duan namanya kalau bahasa di sana. Dia berfungsi sebagai penyemangat anak pacuan ataupun penanda jika jalur itu telah menang. Biasanya jika seandainya jalur itu menang, dia berdiri menari-nari. Kalau dia duduk berarti tanda jalur itu sedang kalah. Oh gitu berarti kalau misal penonton tuh ngeliat dari belakang kan nggak Iya, tahu kan bedanya nggak nampak kan tuh. ya, nampak. Oh itu sebagai penanda. Penanda kalau jalur itu Iya. udah mulai menang ataupun sedang mengejar. Hmm. Kan jalur itu bisa sedang mengejar umpamanya kayak Oh, gini. iya. Nah, dia itu berdiri. Berdiri. Dia kan merasakan tuh jalur Iya. itu udah mulai cepat. Iya, iya. Jadi biasanya tuh. Tapi pernah saya lihat tuh habis nari-nari dia langsung loncat. Pas kapan tuh dia loncat? Apakah sudah pasti menang atau emang udah pasti kalah atau emang ada batasnya itu? Kadang biasanya kalau anak tari itu lompat ada beberapa faktor juga. Salah satunya jalur itu udah apa namanya tuh oleng, jalur itu oleng, makanya dia lompat. Dan ada juga jika jalur itu udah mulai ke bawah, luarnya itu udah mulai ke bawah, dan Oh, untuk iya. menaikkan luar itu supaya ringan, Oh, iya. biasanya tukang tari itu loncat. Oh jadi emang sesuai kondisi kan? Ya sesuai kondisi dan juga sesuai briefing dari pengurus lah pas sebelum latihan, sebelum lomba. Tadi yang terakhir ada orang pandai tadi dukun tadi kan? Ya dukun. Itu Dia yang nggak mendayung tuh kan ada 3 orang, dan bagian depan tuh kan ada anak tari. Di tengah ada namanya timbul ruang. Timbul ruang ini juga dia juga nggak mendayung, tapi dia sebagai pelatih lah di dalam jalur tuh. Dia yang mengatur-ngatur strategi. Umpamanya ada satu ketukan tuh siap-siap, iya. dan ada juga 2 ketukan. 2 ketukan tuh biasanya mulai mendayung, dan ada ketukan yang panjang sekitar 3 kali 4 kali itu biasanya sprint. Itu dayungannya lebih cepat daripada biasanya, Ngejar tempo kan? mengejar tempo. Dan yang di belakang tuh ada namanya tukang onjai. Dia juga nggak mendayung, hampir sama dengan tukang tari. Tukang tari yang di depan kan tadi lain juga fungsinya, yang di belakang tuh dia juga nggak mendayung, menari-nari juga sebagai penunjuk arah. Yang di depan tukang onjai ini kan kemudinya. Jadi biasanya kalau seandainya ada belokan, dia ngasih tahu sama kemudi. Selain itu dia juga berfungsi untuk melenturkan jalur. Biasanya dia Oh iya. nah, iya. kan Karena namanya lomba- tukang lomba. onjai itu. Iya. Onjai. Betul, iya. Kalau di sana tuh onjai itu sama kayak apa namanya tuh? Apa namanya gelombang apa? Oh, Gelombang kayak gitu gitu lah. Iya, iya. Oh iya. Yang menghoyak. Iya iya. Dia menghoyak sesekali dia menghoyak. Nah, sekali dia menghoyak. Maka namanya tukang onjai. Oh itu tuh. Kalau boleh tahu dari kapan apa tradisi pemilihan itu di Tansimi itu? Kalau secara pastinya mungkin kurang tahu ya. Soalnya nggak ada bukti sejarah yang tertulis, melainkan hanya cerita-cerita dari orang-orang tua. Diperkirakan sekitar tahun 1900-an lah sebelum kemerdekaan.
Dia pacu jalur tuh diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Betul betul. Dan itu yang masih terdengar sampai sekarang kan, penyambutan apa Ratu Wilhelmina, iya. Mungkin di kalau kalau lihat di sosial media gitu kan, kalau udah nonton pacu jalur tuh kan rame banget tuh. Itu gimana atlet itu kan, kalau misal atlet bola kan di sekelilingnya penonton semua kan, tapi kalau atlet pacu jalur ini kan sepanjang jalur itu penonton semua tuh. Gimana perasaan sebagai atlet? Ya, saya kan waktu SMA awal mula jadi atlet pacu jalur tuh di kampung. Pas saya baru-baru jadi atlet itu ya gugup gemetaran. Pas. Apalagi sebelum jalur kita itu dihilirkan, Kan tuh kayak gimana? dilepas. Oh, iya. Dilepas, sebelum jalur kita itu dilepas tuh biasanya badan kita gemetaran semuanya. Setelah dilepas barulah hilang gemetarannya. Apalagi lihat anak atlet-atlet pacuan lain tuh badannya besar-besar daripada kita. Jadi kita agak minder. Tidak mental sama anak pacuan yang lain. Jadi kalau atletnya tuh nggak ada batasan umurnya, nggak ada juga kan? Batasan umurnya nggak ada. Jadi siapa yang mau sebenarnya? Siapa yang mau, siapa yang kuat, itu biasanya. Itu latihannya biasanya berapa lama tuh apa? Biasanya kalau dari jalur saya tuh latihannya 3 bulan lah, 3 bulan ataupun 2 bulan sebelum lomba. 3 bulan sebelum lomba tuh 3 kali dalam seminggu, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat, setiap sore. Iya. Dimulai dari jam 4 sampai jam 6. Oh. Berarti emang udah dari jauh-jauh hari itu apa persiapannya kan? Iya. Tapi nggak yang kayak tiap minggu dia latihan terus nggak gitu kan? Enggak, biasanya kalau udah selesai event yang di Teluk Pantan, yang di Teluk Pantan kan event yang nasional. Ya. Biasanya sebelum event nasional tuh ada juga event-event kecamatan namanya rayon 1, rayon 2, rayon 3 sampai rayon 4. Setelah rayon 4 ini baru event nasional di bulan Agustus. Itu puncak puncak jalur tuh. Ya. Setelah selesai puncaknya tuh barulah terhenti orang latihan jalur tuh. Istirahat. Biasanya dimulai lagi latihan setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa biasanya ada lomba pacu jalur, dan setelah hari raya itu orang mulai latihan. Jadi kalau misalkan tadi kan ada rank 1 sampai rank 4 baru ke nasional kan, dalam perlombaan itu hadiahnya tuh apa aja tuh dari rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 sampai ke nasional? Kalau dari rayon tuh kan biasanya hadiahnya nggak terlalu besar, sebab yang mengadakan kan cuma kecamatan ataupun kabupaten hadiahnya. Biasanya kalau untuk juara 1 tuh saya kurang tahu pasti juga, sekitar 20 jutaan lah, 20 juta ataupun 30 juta untuk juara 1 di rank 1 di rayon. Rayon itu kan 1 sampai 4 tuh. Iya. Biasanya setiap rayon ini hampir sama hadiahnya semuanya. Oh gitu. Jadi nggak pengaruh ada tingkatan rank 1 sampai Enggak ada. Itu kalau yang nasional Yang juara itu biasanya dari 1 sampai 10. Dari nomor 5 ke atas sampai 10 itu biasanya dapat hadiah atas 1.500.000 itu berapa lah. Kalau yang di nasional ini hadiahnya yang besar. Sebab kalau sekarang tuh yang di nasional tuh udah mencari mendapatkan piala dari Menteri Pariwisata. Biasanya lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Lebih. Itu satu pemenangnya. Pernah dilihat tuh kalau di pamflet itu ada juara 1 uang tuh ada sapi. Apa betul kayak gitu? Ya, biasanya kalau dulu tuh orang tuh nggak mengenal istilah juara tuh berupa uang. Kalau dahulu ya. Iya. Sekitar tahun 2000-an ke bawah lah. Biasanya hadiahnya tuh berupa ternak. Ternaknya nanti dipelihara oleh masyarakat desa tuh. Setelah dipelihara nanti kemarin pinak tuh. Anak-anaknya tuh nanti digunakan untuk pembuatan jalur baru. Pemain kita jual. Kan bisa tuh untuk pembuatan jalur baru, ataupun nanti pas hari raya anak dari kerbau ini yang udah besar tuh dikurbankan.
Oh, berarti untuk balik ke desa lagi gitu. Ya, lagi kalau untuk masyarakat desa. kalau yang dulu begitu. Kalau sekarang emang uang uang aja Ya. apa masih ada yang begitu begitu. Biasanya di rayon-rayon tuh masih ada uang dan ternak biasanya. Tapi saya lihat sekitar 3 tahun ke belakang nih rata-rata hadiahnya sekarang udah buka uang. Nanti uangnya ini barulah pengurus jalur tuh mengganti ke ternak Oh iya. biar beranak pinak. Oh, berarti ada perubahan tapi yang ujungnya sama gitu. Iya. Peternak. Oh, iya, iya. Ini kerja kali ya. Iya. Ya lumayan panjang juga kita cerita-cerita. Hmm. Ya, terima kasih Andy Mahendra dari Lansing selaku atlet pacu jalur. Assalamualaikum.